Apa kabar kalian semuanya hari ini? Hari ini kita lagi ada di Macau. Kita mau ngajakin kalian ke tempat yang seru-seru dan makan yang enak-enak. Bener guys, karena ini dulu pernah banyak orang Portugis di sini, jadi bangunan-bangunan itu berasa kayak di Eropa, beda sama negara Asia lainnya. Cakep ya? Ikutin kita terus yuk. Yuk. Selamat datang guys di Macau. Ini dia, kita udah ada di tengah kota Macau guys. Ternyata rame banget. Ternyata Macau tuh nggak cuma isinya hotel doang, tapi banyak makanan-makanan enaknya juga. Hari ini kita mau ajak kalian makan makanan yang seru-seru. Ikutin kita yuk. Guys, ini di tengah kota tiba-tiba ada yang lagi pada ngantri buat makan es krim. Kita cobain aja lah ya. Jadi ini aku pesan yang vanilla sama matcha. Tapi total banyak banget, rasanya ada 24 kayaknya. Thank you. Guys, ini yang original Ini dulu. bener-bener ngantri banget guys. Ini kita tadi untung udah diantriin, jadi kita dapat nih. Kita coba ya. Coba. Kayak buah lemon diperes, jadiin es krim tuh begini rasanya. Kecut lemonnya berasa banget, bener-bener citrusy. Kamu mau cobain yang ini atau yang ini? Ini coklat, coba ya. Ini udah netes-netes nih. Coklatnya biasa sih kayak susu coklat. Cuma tekstur es krimnya dia itu agak beda ya, agak Halus lebih ya? light, halus. Terus creamy-nya itu lembut gitu, kayak susu. Kayaknya Macau ini emang full sama dessert-dessert, Iya. minuman-minuman, es krim yang enak-enak. Kita bakal berburu lagi guys. Nah sekarang kita udah sampai di Rua Dakwanya. Benar, ini jalanan yang banyak banget jajanan dan seru banget, banyak turisnya. Kita lihat yuk. Yuk. Di sini banyak banget kue-kue, dessert-dessert, oleh-oleh juga yang iya. bisa kalian beli. Tergoda guys, ini jualan puding susu yang terkenal di Macau. Yes. Kita beli satu, cobain ya. Ini dia guys. Ini milk pudding. Ini sebenarnya kita bisa pilih panas atau dingin. Terus ada red bean, Ya, ada ada ginger. topping-topping. Ini kita pesen yang originalnya guys. Oke, cobain ya. Soft banget ya. Uh. Kayak custard gitu guys. Kayak susu tapi dijadiin puding. Enak banget. Coba ya, bener-bener tuh. Lembut banget guys. Oh, jadi dia tuh bukan kayak agar ya, lebih kayak creamy milky gitu ya. Ini best banget sih. Harganya sekitar 70.000 segini. Yummy. Enak ya? Rasanya tuh manis tapi nggak terlalu manis, seger. Tapi kalau lagi panas gini, dingin-dingin enak banget. Kayak kalian pernah makan susu sapi murni nggak sih? Nah ini tuh kayak susu sapi murni tapi dijadiin puding dingin. Kita mau cari yang paling terkenal di sini yaitu egg tart. Nah guys, jadi sekarang kita lagi ngantri mau beli Portugis egg tart yang paling terkenal. Katanya dia kayak pionirnya gitu. Namanya Lord Stow, tapi ini Yes. ngantrinya di mana nih? Ayo Panjang banget. ikutin. Antrinya panjang banget guys, lihat dari situ sampai ke sini. Semua orang rela ya nunggu demi makan egg tart. A few moments later. Walaupun ngantrinya panjang guys, tapi kayak kira-kira 15 menit tuh pasti udah nyampe sih di depan. Karena mereka ngantrinya itu sangat tertib ya. Hah? Berapa? Itu harganya satunya 11. 22.000, 25.000 satunya. Thank you. Halo. Koyom, toce. Setelah kita keluar langsung sold out, nggak boleh beli lagi. Semuanya iya. disuruh pergi. Oh beruntung. Kita sekarang mau ke restoran berikutnya sambil makan ini. Di sini ada bubur yang dimasaknya itu pakai satu kepiting utuh guys. Kita mau cobain. Akhirnya perjuangan tidak mengkhianati hasil guys. Cantik banget, wangi banget. Oke guys, anget Yang mana ya? Ini deh. guys. Anget banget guys. Wah. Wangi. Jadi bedanya Portugis egg tart itu, di atasnya itu ada sedikit kayak crispy coklatnya ini nih yang bikin makin wangi ya. Ya ini Gosong-gosongnya dari gula ini. sih ya. Di luarnya guys, crispy, buttery. Cobain ya. Tos dulu. Cheers. Makan bareng. Tekstur dalamnya itu mirip kayak tahu Jepang ya. Lembut banget tapi nggak terlalu manis. Itu yang bikin aku suka sama merek ini sih. Iya, bener. Manis itu pas banget. Dia tuh bener-bener manisnya sama sekali nggak sampai berlebihan ya. Dan ini bener-bener fresh banget, masih panas banget dalamnya. Creamy, luarnya garing. Ini bener-bener literally the best Portugis egg tart yang pernah aku makan. Oke, makanan kita udah datang. Kita lanjut cobain makanan di sini. Oke, ini dia buburnya. Porsinya tuh emang besar banget. Mana kepitingnya? Oh, kepitingnya di bawah, guys.
udah tiduran ya. Walaupun kecil-kecil tapi dagingnya banyak Bener. banget tuh. Dan wanginya tuh manis banget, khas wangi kepiting guys. Ini benar-benar satu ekor sih, cuma Iya, memang dia dipotong-potong. udah potong-potong ya guys. Tuh, semua cangkangnya lengkap nih. Tuh. Ini guys, enggaknya bisa bentuknya kayak satu kepiting nih. Jadi kita makannya pakai bubur ya, nggak pakai nasi ya? Ya, Oke. porsinya Buburnya tuh lembut gede banget, mungkin bisa buat berenam. Cuma lembut banget ya, buburnya wangi. Rani guys. Kamu mau apanya? Aku mau badannya aja. Badan ininya? Enggak, itu tempurungnya. Ya, itunya Ini. body ya. Oke. Kapan lagi makan bubur pakai kepiting di atasnya guys, mantap banget. Sambil kita makannya bareng sama seafood juga guys. Di sini banyak seafood lain juga nih, kita pesan ada cumi goreng tepung sama ada kerangnya. Rasanya fresh banget soalnya. Buburnya ini warnanya agak kekuningan ya. Mungkin dia pakai ada daging kepitingnya udah di shred gitu, udah dipotong-potong, ditaruh di dalam si buburnya. Ini tuh telur kepiting bukan ya? Iya kayaknya deh. Dikasih kayak potongan-potongan telur kepiting. Tuh. Dan udah dicampur gitu di buburnya ya, makanya warnanya agak sedikit kayak bubur Manado guys, agak kuning. Nih. Tuh. Oke, aku mau. Kamu mau nggak? Mau. Excited aku. Makan bareng. Bener itu telur kepiting. Umami banget sih. Rasanya bener-bener kayak kaldu kepiting dijadiin bubur guys. Wangi dan ada potongan-potongan daging kepitingnya juga lembut banget karena udah dipotongnya tuh kecil-kecil ya. Iya, betul. Nggak perlu dikasihin apa-apa lagi, udah enak rasanya, udah pas. Soothing banget ya. Bener. Sambil kita makan ininya, cumi goreng tepungnya. Oke. Ini apa ya? Itu. Kecap. Oke. Cheers. Aku ngerasa seafood di sini tuh semuanya rata-rata fresh banget. Kayak daging cuminya ini sama sekali nggak alot, empuk, Garing ya? garing banget. Bukan garing crunchy ya, tapi dagingnya tuh garing gitu, fresh Bagus banget. sih ya. Sekarang kita mau nyobain juga ininya nih, ada kerang yang dimasak pakai tausi atau kacang kedelai hitam ya. Manis banget, manis. Sama sekali nggak ada amisnya. Secara bumbu sebenarnya kalau di Indo kan ada yang masak tahu tausi juga ya. Mirip kayak gini juga rasanya. Cuma yang bikin beda tuh daging kerangnya itu bener-bener gendut. Manis banget. Manis juga. banget dari dagingnya sendiri. Tuh. Malah bumbunya menurut aku malah nggak seasin yang di Indo menurut aku ya. Tapi malah dapat rasa dari freshnya si clamnya itu. Ya, doyan sih aku. Next kita harus ini nih, makan kepitingnya nih. Dagingnya udah kayak copot-copot gitu. Manis sih dagingnya ya. Walaupun nggak gede-gede banget. Ukuran kepitingnya sedang lah sebenarnya. Thank you. Guys, mie sudah datang dan ini Ekstravagan banget bentuknya. mie termewah yang pernah kita lihat dalam hidup kita. Ini bener-bener gede banget guys. Jadi mie-nya itu di bawahnya pakai bumbunya itu kental-kental, ada telurnya gitu. Terus kepitingnya juga ditumis gitu pakai bumbu. Waduh, mantep nih. Cobain ya tuh mie-nya guys. Ini mie enak nih kalau dibikin jadi kayak ifumi gitu kali ya. Oh iya. Bumbunya guys, bener-bener melimpah banget, kental banget. Ini buat kalian yang suka mie yang becek. Ini porsinya guys, kayaknya bakal bisa buat 6 orang. Cuma, kita nggak tahu deh harganya gimana soalnya tadi yang normal aja yang nggak segede gini, 600 ribuan. Mungkin ini bisa lebih guys. Kita cobain langsung lah, ini capit kepitingnya. Beuh. Ini guys capitnya guys, langsung kita buka. Panas. Panas banget. Wow. Wow. Guys, kayak makan lollipop nih buat kamu. Thank you. Ini nggak kayak makan kepiting, kayak makan permen guys, lollipop. Oke guys, kita cobain kepitingnya. Dagingnya manis banget, fresh, lembut. Super duper fresh. Lihat daging semua guys. Juicy-nya guys, daging semua tuh. Aku tuh bukan sampai penggemar berat kepiting, tapi kalau kepitingnya kayak gini aku doyan sih. Daging semua soalnya ya, gampang banget makannya. Oke, kita cobain minyak. Ini tuh mie-nya juga ada potongan-potongan crabnya juga guys. Iya guys, jadi sebenarnya mie-nya sendiri tuh udah ada kepitingnya. Cuma kalau kayak gini kan harus order spesial guys. Bumbu mie-nya pun tuh udah enak. Dia ada sedikit gurih manis, tapi rasanya nggak terlalu kuat. Nggak terlalu asin. Terus creamy-nya dari si telur-telur kepiting yang dicampur juga. Iya. Ini bumbunya tuh Cantonese style banget, klasik Hong Kong gitu. Jadi ternyata di Macau itu karena banyak suku dan banyak turis, jadi jenis makanan itu beragam banget guys. Dari Chinese food, Portuguese food banyak, dan sampai makanan-makanan lain yang dari mancanegara tuh banyak ada di sini. Bahkan Michelin star-nya aja di Banyak Macau ini banget ya. ada 19.
Wow. Salah satu yang terpadat Michelin Star di dunia. Cuma 2 kali lipat Kelapa Gading, Michelin Star-nya ada 19 restoran. Gila nggak? Oke guys, kita bakal lanjut makan lagi, habis itu kita muter-muter lagi. Guys, kita lagi ada di Macau International Parade. Seru banget, ini lagi opening ceremony-nya. Jadi sepanjang tahun tuh banyak banget event-event yang seru ada di Macau dan sekarang lagi ada International Parade. Kita lihat yuk. Guys, seru banget paradenya dari tadi. Dan selain parade kayak gini, di Macau tuh banyak banget festival-festival lainnya ya. Kayak festival seni, festival kembang api. Pokoknya seru-seru banget eventnya. Jadi yang ikut festival ini tuh banyak banget dari mancanegara guys. Baju juga bagus-bagus banget. Ini menunjukkan Macau tuh ramah sama warganya dan juga turisme nih guys. Dari semua negara ada di sini. Hari ini kita lagi di Macau Science Center nih, mau ngajak Kiana. Yeah, let's go. Wow, orangnya baik banget. Iya. Wow. Nah, sekarang kita ada di Macau Grand Prix Museum. Bener guys, ternyata Macau itu salah satu tempat yang sering dipakai buat balapan mobil guys. Kita lihat isinya ada apa. Yuk. Di Museum Grand Prix ini kita bisa ngelihat banyak banget jenis mobil dan motor balap yang keren-keren banget. Dan ternyata guys, banyak banget pembalap-pembalap terkenal yang udah pernah balapan di Macau Grand Prix ini. Nih, kita aja sampai cobain gimana rasanya nyetir di Formula 3. Dan gak lupa kita juga jalan-jalan muterin Colonna Island dan di sini banyak yang bisa kita datengin. Dari museum pembuatan kapal sampai ngajakin Kiana ngeliatin panda yang lucu banget. Ada panda. Oh iya, lagi ngapain pandanya? Lagi garuk perut. Dan jangan lupa juga buat ikutan Open Top Bus Night Tour buat ngeliat kota Macau yang cantik banget. Kita bakal bisa lihat puluhan hotel mewah yang nyala kalau udah malam dan ini bener-bener bagus banget. Dan kalau waktunya lagi pas kita bisa ngeliat show air mancur di hotel-hotelnya ini. Kita juga rekomen banget buat kalian dan keluarga buat visit Macau. Sampai ketemu lagi semuanya.